Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Saya harap kita semua baik-baik saja ya. Baiklah, kita bertemu lagi bersama saya Ayu Karlina, NPM A1L019072. Saya mahasiswi semester 4 dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Berikut merupakan video praktik konseling individual di mana saya Ayu Karlina sebagai konselor dan rekan saya Lisa Mesyaro sebagai konseli atau klien. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya selamat menyaksikan video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Baik, Mbak. Dari mana tadi nih, Mbak? Dari rumah, Mbak. Oh. Jadi alhamdulillah lancar ya tadi perjalanannya. Alhamdulillah nyampe sini lancar. Ya. Jadi sebelumnya Mbak udah kenal belum nih sama saya? Belum, Mbak. Belum. Oke. Perkenalkan, nama saya Ayu Karlina. Mbak bisa memanggil saya Mbak Lina atau Mbak Ayu, terserah Mbak, mana yang nyamannya. Mbak sendiri siapa namanya? Nama saya Lisa Mesyaro. Mbak bisa panggil saya Lisa. Ya. Saya dari Padang. Oh, gitu. Jadi kabar Mbak Lisa gimana nih? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik, Mbak. Oh, baiklah. Jadi di sini sebenarnya Mbak Lisa udah tahu belum nih apa itu konseling? Saya cuma tahu sedikit. Menurut saya tuh konseling itu kayak mencari jalan keluar suatu masalah seperti itu, Mbak. Oke, benar sekali yang dikatakan Mbak Lisa tadi, bahwa konseling itu adalah di mana saya sebagai konselor, Mbak Lisa sebagai klien, di mana nanti kita saling bertukar pendapat, saling bercerita untuk mendapatkan suatu solusi dan permasalahan itu tadi. Dan dalam konseling ini Mbak Lisa harus sukarela dan terbuka dalam menceritakan permasalahan Mbak Lisa itu tadi. Tidak ada unsur keterpaksaan, jadi Mbak tuh harus sangat terbuka dengan masalah-masalah yang Mbak Lisa hadapi. Mbak Lisa nggak usah khawatir, pembicaraan kita ini hanya kita yang tahu. Saya tidak akan membicarakan kepada pihak-pihak lain, jadi dijamin kerahasiaannya kepada saya. Berarti ini konseling bersifat rahasia ya, Mbak ya? Oke, jadi saya akan bercerita ya, Mbak. Jadi permasalahan apa nih yang mau Mbak Lisa ceritakan kepada saya? Begini ya, Mbak. Saya ini kan orangnya cepat emosi. Jika semuanya saya kesal, itu langsung terburu-buru mengambil tindakan. Tidak mungkin memikirkan lebih dahulu. Nanti kalau tindakan ini saya buat, resiko kedepannya seperti apa itu tidak saya pikirkan. Langsung saja saya terburu-buru mengambil tindakan, mengambil keputusan. Saya tuh pengen bisa mengontrol emosi saya ini dengan baik. Misalnya kalau saya emosi nih, Mbak, dengan orang, kesal dengan orang kayak gitu, saya itu bisa menenangkan pikiran saya dulu. Saya bisa menenangkan dulu, mencerna dulu apa masalahnya. Habis itu saya menyimpulkan apa masalahnya, lalu saya bisa membicarakannya dengan baik, mencari solusinya dengan baik tanpa langsung terburu mengambil keputusan. Jadi saya memikirkan dahulu baru saya mengambil keputusan tersebut. Cuman saya susah. Itu bagaimana ya, Mbak? Jadi Mbak Lisa tuh biasanya kalau lagi emosi mengambil keputusan yang bagaimana nih, contohnya, salah satu contohnya? Misalnya gini, saya kan lagi berdebat nih sama teman saya. Nah, misalnya teman saya nih kayak ngejek saya nih, Lusa nih seperti ini misalnya. Saya tuh langsung kayak emosi, greget, langsung saya samperin dia misalnya. Saya bilang, kamu tuh Mbak, seperti itu. Tahu Mbak, ibaratnya kan sama-sama emosi kan nggak ada jalan keluar.
yang dia omongin benar apa enggak. Saya ingin membicarakannya itu baik-baik tanpa ada unsur emosi. Semuanya kalau ada unsur emosi, saya tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Kalau saya sama dia sama-sama emosi, sama-sama mementingkan ego sendiri, tidak akan ada penyelesaian secara baik. Pasti sama-sama panas, sama-sama berdebat, dan ujung-ujungnya tidak bakal ada solusi yang terbaik seperti itu. Jadi di sini kan intinya Mbak Lisa tuh masih belum bisa menghandle emosi Mbak ya. Iya. Sering kalau emosi ngambil keputusan sepihak gitu aja ya. Iya. Nah, jadi di sini kan Mbak Lisa udah tahu nih kesalahannya kalau kayak gitu. Nah, menurut Mbak Lisa tuh gimana sih jalan yang bagusnya Mbak Lisa biar bisa mengurangi hal tersebut? Mbak Lisa kalau emosi biar nggak mengambil keputusan. Mbak kan udah tahu nih kalau itu salah. Nah, menurut Mbak Lisa bagaimana cara mengatasi hal tersebut di diri Mbak Lisa? Mungkin saya lebih ini ya, menenangkan diri terlebih dahulu. Cuman itu tadi, saya susah sekali untuk menenangkan diri saya. Seperti emosi itu lebih tinggi daripada saya ingin mengontrol tadi. Emosi itu lebih tinggi daripada tingkat kayak kesabaran kita gitu. Jadi biasanya Mbak Lisa dengan cara apa nih mengontrol emosinya? Mungkin saya sering mengelola napas sih Mbak, sering mengelola napas, tarik nafas. Nah di situ mungkin saya menghindari dulu dari orang-orang, apalagi dengan orang yang bermasalah tadi. Saya menghindar dulu. Biasanya saya menghindari keramaian, ya, buat memikirkan dulu gitu. Masalahnya itu ini biar saya bisa mencerna dengan baik apa yang dia katakan dengan saya. Habis itu saya bisa mencari solusi. Ini keputusan saya untuk dia itu. Jadi di sini kan Mbak Lisa udah tahu kan gimana cara mengatasi itu tadi. Mungkin Mbak Lisa bisa menghindari permasalahan tersebut. Mungkin memang itu benar Mbak Lisa bisa lakukan. Nah, kalau Mbak Lisa cari tempat sepi nih, nah kalau Mbak Lisa lagi emosi misalkan, tapi tempatnya nggak ada yang sepi, gimana tuh? Apakah Mbak Lisa juga menggunakan cara tersebut? Mungkin kalau saya kalau semuanya nggak ada tempat sepi, ya susah sih Mbak kalau mau menahan ego itu susah. Jadi permasalahan Mbak Lisa tuh intinya Mbak Lisa tuh masih susah mengontrol emosinya ya Mbak Lisa. Iya benar. Mungkin benar yang dikatakan Mbak Lisa tadi, ketika emosi Mbak Lisa bisa menghelakan nafas, mungkin untuk mengurangi rasa emosi dalam diri Mbak Lisa. Bisa juga mungkin Mbak Lisa dengan sering berolahraga, mencari suasana baru, atau bermain dengan teman-teman Mbak Lisa untuk mencari kesenangan di diri Mbak Lisa. Jadi sebelumnya apakah Mbak Lisa itu orangnya senang berolahraga atau bermain bersama teman-teman? Kalau berolahraga itu jarang. Cuman kalau main sering. Ya mungkin itu tadi Mbak Lisa bisa berolahraga lagi kan, mungkin bisa mengurangi rasa emosi Mbak Lisa, bisa mengurangi kebiasaan Mbak Lisa yang susah mengontrol emosinya itu tadi. Mungkin kalau masih sama teman-teman kan masih emosi lagi tuh ketemunya, jadi mungkin Mbak Lisa bisa mencari suasana baru dengan mungkin berolahraga atau pokoknya yang bisa membuat Mbak Lisa senang lah, tidak emosi terus gitu. Ya, Mbak. Jadi mungkin Mbak Lisa tuh bisa lebih merilekskan pikiran Mbak Lisa. Kalau lagi emosi tuh ditahan dulu, jangan tiba-tiba mengambil keputusan sepihak gitu. Nanti efeknya itu tadi kembali lagi ke Mbak Lisa. Mbak Lisa nanti pasti ada rasa menyesal kan setelah emosi terus ambil keputusan. Tadi pasti Mbak Lisa ada menyesalnya kan? Betul. Tadi. Jadi Mbak Lisa udah paham kan apa yang saya maksud tadi? Paham Mbak. Coba apa tadi? Mencari sesuatu yang berbeda. Misalnya kayak tadi mungkin bisa refleksi sama temannya, terus juga berolahraga, bisa mengurangi atau menenangkan pikiran, bisa menyibukkan diri kita ke
hal-hal yang lebih menyenangkan buat diri kita, biar tidak terlalu memikirkan masalah yang kita hadapi, menghela napas buat mengontrol emosi. Terus mungkin bisa juga dengan diam dulu, jangan diri, terlalu banyak bicara ya, terlalu banyak bicara, sering mendengarkan musik mungkin bisa juga. Nah, Gitu. ya benar sekali Mbak Lisa. Jadi Mbak Lisa udah paham kan apa aja yang harus Mbak Lisa lakukan ketika emosi, jangan langsung mengambil keputusan begitu saja. Jadi Mbak Lisa bisa melakukan hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, di sini saya yakin Mbak Lisa pasti bisa untuk mengontrol emosi Mbak Lisa. Oke, terima kasih Mbak atas solusinya. Dengan saya konsultasi dengan Mbak, semoga ini bermanfaat bagi saya bisa menerapkan apa yang Mbak tadi sampaikan, biar kedepannya saya bisa mengontrol emosi saya dengan baik. Kalaupun ada masalah, saya tidak terburu-buru mengambil tindakan, bisa menerapkan apa yang Mbak bilang tadi untuk mengontrol emosi saya. Jadi Mbak Lisa udah yakin kan, udah bisa mengontrol emosinya dengan cara-cara tersebut? Insya Allah bisa. Baiklah, mungkin itu saja Mbak Lisa saran dari saya. Semoga bermanfaat untuk Mbak Lisa, dan apabila nanti Mbak Lisa ada permasalahan lagi atau ingin bercerita atau melanjutkan cerita kita ini tadi, Mbak Lisa boleh datang ke sini lagi. Baik Mbak, terima kasih atas konsultasinya, dan saya juga terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga konsultasi ini bermanfaat bagi saya bisa menerapkan apa Mbak sampaikan tadi untuk kedepannya. Ya, sama-sama Mbak, semangat ya, pasti Mbak bisa berubah untuk kedepannya. Amin. Yaudah, saya mohon pamit dulu ya Mbak ya. Mbak, hati-hati ya Mbak di jalan. Ya. Mari Mbak. Ya. Nah, itulah tadi proses konseling individual dari saya dan rekan saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.